Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Muha yang selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambar wujud penunggu atau hantu yang ada di lokasi tersebut. Hari ini Bang Muha akan membahas melukis makhluk astral di sekitar tempat kejadian sebuah tragedi memilukan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Perang Sampit. Bang Muha bukan bermaksud untuk kembali membahas sejarah kelam atau menyinggung kelompok tertentu atau juga membuka luka lama. Bang Muha hanya akan menjelaskan dan memberi sedikit gambaran tentang sebuah tragedi memilukan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Pada 18 Februari 2001, konflik pecah karena ketidakcocokan antara kedua etnis yang menyebabkan banyak perselisihan. Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan yang memegang teguh adat istiadatnya, sering tersisihkan oleh orang Madura sebagai pendatang yang kerap tidak menyesuaikan diri dengan adat setempat. Suku Dayak seringkali harus berpindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Selain itu, ada larangan untuk menambang di tanah asli mereka, dan berbagai sektor perekonomian dan kehidupan dikuasai oleh orang Madura. Hanya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak juga menambah ketegangan. Ketegangan memuncak ketika seorang warga etnis Dayak bernama Shandong dibunuh oleh beberapa warga Madura. Meskipun kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, keluarga korban merasa penanganannya terlalu lamban. Karena itu, mereka melancarkan serangan ke rumah warga Madura yang diduga sebagai pelaku bernama Matayo, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah tewas pada 18 Februari 2001. Oke, tanpa berlama lagi, saya akan mulai menggambar sosok pertama khodam atau makhluk astral yang ada di sana. Sebenarnya ada sangat banyak sekali makhluk astral di sana, tapi kali ini saya hanya akan menggambarkan 4 saja karena aura mereka berempat inilah yang sangat kuat. Pertama, ada makhluk bersayap seperti kelelawar. Dia tidak memiliki rambut dan memiliki otot-otot yang besar di seluruh tubuhnya. Telinganya panjang dan mengerucut, badannya hitam, sedikit hijau. Kemunculannya waktu itu sedikit membuat saya kaget. Karena dia muncul dari bebatuan. Sejak muncul dia sudah terlihat sangat marah dan saya memutuskan tidak terlalu lama di sana. Ini dia wujud penampakan pertama yang saya gambar. Sedikit dari lokasi pertama. Kami diikuti terus oleh seorang perempuan dari udara, tapi itu tidak terlalu penting karena yang kami temui selanjutnya bahkan jauh lebih menyeramkan dari wujud khodam atau makhluk astral pertama. Saya merasa makhluk astral kedua inilah pemimpin di sini. Wajahnya sangat bengis, dia giginya putih dan hitam penuh darah. Matanya menyorot merah dan menyala. Dia juga punya sayap seperti khodam pertama namun lebih kecil. Dia memakai pakaian perang dan membawa tombak api di tangannya. Dan inilah penampakan wujud khodam kedua. Dan makhluk astral atau khodam yang ketiga, saya menemukan wujud orang tua. Rambutnya putih, matanya besar sebelah. Saya menemukannya di bawah pohon besar di sana. Merangkak keluar dari pohon dan berteriak minta tolong, separuh badannya terputus. Ususnya keluar dan berhamburan. Saking seramnya, mohon maaf saya tidak bisa menggambarnya di sini secara kasar. Beginilah penampakannya. Dan makhluk terakhir atau khodam terakhir ini adalah seorang perempuan yang sejak kami datang sudah mengikuti kami dari udara. Dia terbang telat di atas kepala kami. Sama seperti nenek yang ada di pohon itu, dia datang juga untuk meminta tolong. Sebenarnya dia tidak terlalu seram, ya hanya saja dia sempat bercerita tentang kematiannya yang tragis. Dia melihat begitu mudahnya seseorang mengangkat senjata dan memenggal kepala. Dia ingin kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Dan sekian yang bisa saya gambar untuk kalian. Jika ada request tempat mana lagi yang harus saya kunjungi dan gambar makhluk astral atau kodamnya di sana, kalian bisa komen di bawah.